ada ya dengan adanya ejector, dengan adanya Unstoppable Force dari Jowhead, sama dengan The Way of Dragon dan juga Jet Kundo, ini benar-benar akan menjadi pertarungan culik menculik. Yap, itu di atas juga dari Jowheadnya harusnya udah mulai bergerak juga ke arah dari purple buff ya, guna untuk bisa mencicil duluan juga terhadap satu buff lagi, purple buff. Namun sekarang Vivalnya masih mengamankan, masih berada di dalam area dari purple buff itu sendiri, dan juga Mupin Kitty melihat dari kejauhan, tapi Viviannya sudah mulai mengusir pula. Ya biasanya ada yang bisa memainkan Jowhead lebih ke arah agresif ya biasanya. Itu smart missile tuh. Nah, karena dia ngambil smart missile berarti dia emang mau mempercepat ke arah farming pattern dari Vivalnya itu sendiri. Bahkan dengan sama-sama conclusive blast ya udah pasti punya damage besar terhadap minion untuk memberikan cicilan-cicilan untuk bisa lebih menggandakan rotasi mereka. Ya, dan OGN1 kayaknya gagal tadi ya untuk bisa menginvasi di area monster jungle yang ada di bagian atas. Keburu diambil sama Vival, tapi sekarang Vivalnya pun akan terus mengambil tadi lava golem barusan. Terlihat di area tengah dengan dua player yang mulai masuk ke dalam area rebutan dan juga bertemulah mereka untuk kali ini langsung ya berfokus untuk bisa mendapatkan gara dari X-Magic, tapi X-Magic masih berhasil pergi, masih berhasil menggunakan flickernya. Ya, flicker ofensif dari Vivian yang begitu mengerikan. Bersama dengan adanya ejector, sayangnya dengan adanya satu fracture dilakukan oleh Vival masih belum bisa menumbangkan siapapun di area mid lane. Bahkan Viviannya tadi hampir bisa dihilangkan oleh teman-teman dari Geek Farm Junior. Mana nih di bagian turtle-nya itu sendiri. Fumieko masih level 3. Vival udah standby. Vivian beserta dengan beberapa player lagi dimiliki oleh Geek Farm Junior. Mereka semua mulai bersatu lagi dengan ada satu ejector yang udah langsung terlihat. Dan Gunski-nya masih berhasil mundur agak sedikit rancu untuk bisa mengeluarkan ke arah penalty zone yang dimiliki. Atau emang dirinya ingin bertukar saja penalty zone yang dikeluarkan oleh Vival. Tertangkap basah Gunski dengan sedikit api dalam tubuhnya pun masih bertahan sejauh ini dengan Vivian. Wah ini mah untung seuntung-untungnya ya. Turtle dapet, poin kill dapet. Dan ternyata timing Gunski ini yang benar-benar mahal. Dengan darah dia yang tadi sekarat, dia benar-benar nahan dulu nih untuk momentum mengeluarkan penalty zone bersama dengan flicker dan juga execution strike yang benar-benar tepat. Dan ketika execution strike yang tepat sasaran, darah dia yang sekarang pasti akan nambah lagi dengan adanya satu Brave Smite dan juga Festival of Blood yang dia punya. Waduh, ketendang lainnya sudah dengan satu Way of the Dragon. Itu teman-temannya Agi Om. Dibawain oleh-oleh kan dia. Agi Om. Dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya Fumieko lagi kan ditendang. Ya gimana Way of Dragon kayak gitu nunggu deh 3 orang damage semua loh. Lunox. Belum lagi Julian tadi buset deh. Udah penuh dengan semangat sih sebenarnya teman-teman dari Geek. Di depan umum kayak begini zaman Force-nya dikeluarkan, untungnya masih ada tadi Spirit of Misery. Yap. Wah ini kembali ya, Vitality tuh mungkin problematik mereka adalah gimana caranya supaya nggak ikut ke arah gameplay yang dibawa sama Geek Farm Junior. Wah, disikat lagi dong. The Way of Mupin Kitty. Iya, jalannya Mupin Kitty menendang ke arah Vival dan targetnya benar-benar mahal. Cel di arah bottom lane. Oke, sementara untuk sekarang terlihat Cel sendirian tidak akan kuat lagi bagaimana nampung begitu banyak damage tadi yang dihantarkan oleh beberapa pemain dari Geek Farm Junior. Lagi dan lagi 3 game mereka early-nya kalah dan outer turret di area goal itu duluan rubuhnya. Iya, kisahnya selalu sama ya. Ini menandakan bahwa rotasi dari Vitality ini benar-benar gak mumpuni ke arah bottom lane, ke arah gold lane. Berbeda dari Geek Farm Junior yang mereka benar-benar bisa all in. Bahkan gak cuma ke arah Cel doang. Diawali selalu dari similar story-nya di game pertama, game kedua. Mereka coba untuk press di arah Fumieko-nya. Mereka dapetin juga di arah atas, baru mereka berani untuk ke arah bottom lane. Yap, kayak begini ya. Ngerinya adalah dari Moskopnya juga prematur Pak jatuhnya. Sekalinya Moskopnya nanti jadinya jauh lebih cepat dari apa yang kita tahu ya. Wah udahlah. Ya Moskov, Bing Moskov kan. Iya, dengan pressing shot yang dimilikin. Eta. Yang gue suka ya kalau untuk penggunaan Moskov itu yang main tuh, hey tapi sabar dulu, ini di tempat yang berbeda dengan zaman Force yang udah dikeluarkan agak sedikit sulit lagi. Ejector dikeluarkan pula ada Cel-nya menjadi korban. Tapi sejauh ini tidak ada follow up untuk Vivian, malah membuat Vivian yang hampir saja mengkilat secepatnya juga di bagian belakang ada aksi pembegalan yang langsung dilakukan dan triple kill looking for Maniac. Akankah kali ini Fumieko bisa dikonfirm menjadi Maniac dan tertancaplah sudah. Wow.
Triple kill yang begitu mahal didapatkan X-Magic di momen barusan dengan benar-benar mereka all in untuk semesta di arah bottom lane. Satu persatu bisa dimakan. Bahkan yang menarik ada pergerakan dari OZN1 yang ngepotong jalur pulang dari Vitality. Apalagi spell mereka nggak ada yang punya untuk bisa kabur. Kecuali mungkin dari Cini punya Black Shoes. Tapi ketika tadi Cini bisa dihilangkan juga di arah bottom lane, dia hanya mengandalkan Purify dan nggak punya Black Shoes lagi. Wah, sulit. Ini adalah keadaan yang cukup sulit untuk pemain-pemain dari Vitality. Mereka tertinggal banget. Udah ada sekitar 6.000 sih harusnya deh. Ini udah 5,9. What? Gunski lempar ke penalty zone-nya connect ke arah 3 player tadi seperti di bagian atas, walaupun belum ada fall damage begitu cepat, tapi Cinia berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Unstoppable Force-nya udah langsung berhasil menabrak, dan juga untuk sekarang dengan Synchro Vision dan juga Chrono Dash, Mupin Kitty masih berusaha bisa kabur dari tersebut, sedikit lagi tersisa. Smart Missile-nya flicker dikeluarkan dan Mupin Kitty masih berhasil selamat. Apakah dia ingin maju kembali dengan SP segitu? Wah, tapi kayak ke gap sih karena teman-teman di belakang juga kayaknya Fumiko dalam ancaman. Oke, Mupin Kitty memancing saja. Sejauh ini seperti dia ingin membantu pergerakan dari X-Magic. Harusnya ejector beberapa saat lagi keluar, tapi ternyata tidak sempat, dan Mupin Kitty pun masih berhasil selamat dengan sedikit lagi SP di dalam tubuhnya. Ini benar-benar terlihat miskomunikasi yang begitu besar yang dilakukan oleh tim Vitality. Benar-benar kayak mereka hilang arah. Vivian sendirian di belakangnya ternyata Fumiko dipukulin. Dan Vivian yang masih mencoba untuk mencari celah, sedangkan udah gak ada damage dealer lagi. Dan Vivian harus berhadapan dengan 2 player. Ada yang sekarang Mupin Kitty dan juga ada X-Magic yang punya damage besar. Yap, itu dia yang dilakukan. Namun sekarang mereka seperti yang masih ingin lebih. Belum mau menyerah. Buset deh. Itu udah dapat lagi objektif barusan, namun di atas tuh 1v1 situation sedikit lagi. Hampir saja Vival. Ya sama-sama hampir, tapi dia dapat temen pun demikian. Akhirnya Cel udah mulai coba untuk di babysit. Wah, ini ternyata damage-nya Zeltron udah gak main-main ya. Dia udah unggul juga di arah bottom lane, unggul 2 level atas Cel pula. Buset. Way of Dragon. Oke, langsung ditendang begitu saja. Tepat tadi terkena rusuk sebelah kiri dari Fumiko dengan penggunaan dari high loss-nya. Ada Black Shoes yang udah dikeluarkan pula. Gunski menjadi incaran. Namun Mupin Kitty hadir untuk bisa memberikan sebuah backup. Sabar Force-nya, ejector dan semua dikeluarkan. Mupin Kitty sedikit lagi tersisa. Terbakar sudah tubuhnya. Spiral Misery nyangkut tadi untuk pengguna dari Cowhead, tapi masih berhasil pergi. Nah, semua escape mechanism digunakan ya dengan flicker, dengan adanya konsil pula dari Vivian untuk mundur. Dan ini menandakan bahwa teman-teman dari Kifam Junior udah semakin owning lagi di game ini. Dan wah, ini mungkin bisa dibilang penyakit dari Vitality. Mereka early-nya benar-benar bisa dihancurkan. Early. Benar, dari hari pertama sih sebenarnya, dari MDL ini jalan. Gue kan sempat nge-cash itu di hari yang kedua, dan waktu itu juga nge-cashin langsung ke Vitality. Yang gue lihat adalah mungkin perbedaan dari Sin Ladies dan juga Sin Cowok, ada perbedaan awareness terhadap rumputan awalnya yang gue lihat, yang gue tangkap langsung waktu itu ya. Jadi mereka juga mungkin harusnya sejauh ini udah belajar lagi, tapi balik lagi ini baru season pertamanya untuk ladies yang bergabung gitu. Pasti akan ada trial and errornya. Mereka pasti mungkin tidak akan langsung berkembang pesat. Kalau berkembang pesat malah bagus banget gitu loh. Tapi sekarang Wave Dragon yang dikeluarkan kembali, dan Fumiko benar-benar dihajar oleh segitu banyaknya player dari Kifam Junior. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau misalnya melihat bagaimana sosok Fumiko ataupun Hylos ketika di-burst dengan adanya X-Magic, di-burst dengan adanya OZN1 dengan Juliannya, itu pasti akan menjadi target operasi. Bahkan tadi kita udah ngebahas ini ketika fase Banpick. Ini berat sebenarnya untuk Hylos, tapi ya karena baik lagi ini karena masalah global dan gak ada lagi hero yang mungkin bisa mumpuni selain dari Hylosnya. Dan akhirnya mau gak mau Fumiko menjadi bulan-bulanan. Tapi sayangnya ketika Fumiko menjadi bulan-bulanan, teman-teman dari Vitality nggak punya mirroring, nggak punya gimana mencoba untuk mencari peruntungan yang lain. Yap. Nih ya, nih di kolom komen juga antara Foxy, siapa lagi nih ya. Wait, di atas dulu tuh Wave Dragon nendangnya salah. Namun mereka masih punya follow damage dan ditembak. Spiral Destruction. Bahkan sekarang ada lagi pergerakan lewat penalti zone dan udah keluarkan dari X-Magic-nya masih berhasil bertahan. Cininya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Gila, itu serangan bertubi-tubi. Cel, Vival, sang damage dealer. Hilang semuanya. Iya loh, ini loh Foxy, Adi Setiawan, Suren aja bang, mental mereka bang, bukan kayak mental lu yang kalah dikit Suren bang. Lagi ini kompetisi bang OZN1
masih berhasil selamatkan sejauh ini sedikit lagi dan Ocean One berhasil di shutdown. Tapi itu ada adegan bagus banget tadi dilakukan sama Vivian dan combo bersama Fumieko. Ejector dikasih Fumieko untuk maju ke depan untuk ngasih badan. Buset, ada penalti zone langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang ada zaman Fortuna terlihat di dalam area tersebut, tapi Spiral Destruction connect dan Moskopnya bisa bergabung ke dalam pertempuran. Shellnya di bagian belakang masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Hanya saja untuk sekarang sedikit lagi terjadi dengan Jet Kundo. Satu orang terkena langsung dari Jet Kundonya. Dua player tadi terkena efek Maniac didapatkan, ditutuplah sudah game yang ketiga. Dan Geek Farm Junior benar-benar mengamuk di game ketiga ini. Double triple kill, satu Maniac. Gokil. Menjadi jawaban untuk X Magic. Sesuai dengan namanya, bermain dengan Magic, bermain mid lane. Menciptakan keajaiban yang luar biasa. Tapi dia harus berterima kasih dengan The Way of Dragon yang benar-benar on point terus menerus. Ya, yang membuat dianterin oleh-oleh terus kan? Iya. Oh Magiom datang. Oh Magiom datang lagi oleh-oleh. Mania combo The Way of Dragon dan Power Chaos Darkening Geek Farm Junior mendominasi game yang ketiga. Alik, dan lihat bagaimana 2-1 menandakan ini adalah match point sesaat lagi untuk Geek Farm Junior. Nah, plus ini nih ada satu pemikiran